Hello guys. Hari ini saya bersama Joel sama harusnya Richard lagi sih. Hari ini kita mau presentasi logic gate di Minecraft ya guys. Kita bakal bahas transmisi data, sinyal analog sama sinyal digital, sama semikonduktor dan prinsip gerbang logika. Nah ini tolong jelaskan ini apa Jo? Ini Jo. Halo guys, ya jadi seperti biasa ya guys, untuk awal-awalannya kami akan menjelaskan sesuatu yang dasar dan mendasar ya. Kan pada dasarnya seperti yang kita ketahui bahwa di Minecraft itu bisa menghidupkan sebuah lampu hanya dengan membuat sesuatu yang mudah. Itu adalah lever dan juga sebuah redstone atau yang dapat diartikan sebuah kabel lah ya. Ini apa Jo? Jadi lever sendiri ini seperti dapat diibaratkan kayak apa tuh, stop kontak. Nah, stop Oh kontak ya ya. ya. Saklar. Ya, saklar, saklar. Oh, stop kontak sih saklar maksud saya guys. Guys, aku ngeblank ngeblank dikit tadi guys. Sorry guys. Ya, jadi saklar ini cuma kita perlu tekan ya. Dia langsung nyala dia boy. Ini adalah suatu prinsip simple yang ada di Minecraft dan juga ya suatu hal yang simple lah dalam kehidupan juga. Lalu ada juga contoh kedua, di mana contoh kedua ini Minecraft itu juga dapat dibuat lebih kompleks ya teman-teman. Dengan cara kita tuh bisa melakukan seperti yang ada di dunia ini. Kan sekarang kan ada lampu di mana dia tuh bisa hanya dengan menggunakan suara dia akan menyala kan, sensor suara. Bos. Di Minecraft sendiri juga udah dapat diimplementasikan. Nah, Gimana tuh, Ju? jadi contohnya kita tinggal menaruh sebuah lever atau tadi saya sebut sebagai saklar, yaitu menaruh kabel ke pada ininya, musik box. Musik box sendiri nanti akan ditransmisikan kepada sebuah penerima suara. Nah, untuk pengaruh dari penerima suara, lampu nanti akan menyala seperti ini. Agar kita menggunakan, jadi sekontak. Jadi nanti saklar akan mengalirkan listrik kepada ini, lalu suara dari ini, musik box akan ditransmisikan kepada alat transmisinya. Nah, sehingga lampu dapat menyala. Itu adalah Anjay. contoh gampang ya. Tuh, levernya kok Jangan hilang, Ju? jangan dibikin terang dulu bang. Tadi kan sore ya, udah masuk sore kayak ini kan. Levelnya mana weh? Nah, jadi ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu sedikit lebih, bukan sedikit lagi, cukup kompleks ya teman-teman. Di mana di sini ada sebuah itu saklar yang tadi saya sebut, lalu ada kabel tuh dari dalam bawah tanah. Kabel ini tuh akan mengalir sampai sini. Nah, pada bagian ini itu ada itu kayak ditumbuk-tumbuk gitu. Kayak ditumbuk-tumbuk agar menjadi sebuah huruf HI ya, HI. Oke. Nah, sekarang mari kita coba nyalakan ya teman-teman ya. Oke, satu, dua, tiga. Wah, itu Wih, fireworknya nggak bisa nyala, Ju. Itu dari mana, Ju? ini dengan terlemparnya firework barusan, marilah kita mulai lebih kompleksnya dan juga masuk ke dalam gerbang logika ini ya. Ya. Jadi untuk fireworknya sendiri itu emang udah ada di belakang tadi itu emang. Ya, itu adalah firework untuk mesinnya ya teman-teman ya. Karena bisa untuk firework seperti itu ya. Pertama-tama mari kita ubah ini menjadi terang dulu ya, agar penjelasan dapat mudah paham ya teman-teman. Oke, jadi ya sudah jelaskan sama Joel ini ada beberapa konsep dasar ya, Jo ya. Nah, Ya terus betul. dari kondisi nyala mati ini ternyata bisa diubah jadi bahasa, Jo. Wah, Bahasa apa? gimana tuh? Bahasa yang bisa dipahami sama komputer, Jo. Waduh, Bahasa bahasa biner, jadi binary. Jadi di mana waduh. kondisi mati itu kita istilahnya nol ya kan. Terus kondisi Ya, nyala itu istilahnya satu.
Mungkin Oh, sudah familiar ya kalau sama jadi saklar. kalau lampu kedap-kedip, apakah itu dimasukkan dalam biner? Mmm, nggak juga, ya tapi kan dia menerima, nyala mati gitu, Ju. Jadi seseorang dapat menyampaikan sebuah biner juga melalui nyala matinya lampu. Oh ya Bukannya bener, seperti kayak biner. kode Morse, Ju. Nah, Kalau itu ini kayak ya, yang dipakai ya manusia. yang saya maksud itu kode Morse. Tapi kode Morse biner adalah kode Morse digunakan untuk komputer. Apakah seperti itu, Bang? Hmm, mirip mirip mirip. Kalau Oke, tapi kan pasti apa, yang digunakan beda ya, nggak sama. oke, Bang. Ya, Nah, Bang. jadi dari kondisi mati dan nyala, itu bisa diubah jadi biner. Nah, ini apa? Kok ada 8? Ya, jadi biasanya satu karakter itu terdiri dari 8 bit. Makanya kalau eh, orang-orang ngomong itu Apa tuh, satu Bang? karakter biasanya satu byte. Soalnya 8 bit itu satu byte, cuy. Oh, 1 byte. Nah, terus ini apa? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, bla 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 sampai 2 pangkat 7. Itu dapat kita anggap sebagai eh ini Apa kan tuh, Bang? satuan, puluhan, ratusan dan sebagainya. Ya, Bang. Betul. Nah, jadi satuan ini bisa anggap 2 pangkat 0, puluhan, 2 pangkat 1, ratusan, 2 pangkat 2, ribuan, sepuluhan ribuan, ratusan ribuan, jutaan, dan puluhan ribu jutaan. Ya, cuy ya. Oke, Bang. Ya, Bang. Jadi, eh kondisinya 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, itu merupakan sebuah karakter di biner. Gak tahu karakter apa, Ju. Kenapa tuh? Tapi, waduh, barusan lampu saya kedap-kedip ini bahaya ini. Ah, jangan-jangan tuh kode biner, Bang, itu, Bang. Kode biner ke laptop itu dia. Kenapa tadi, Bang? Aduh, jadi ada masalahnya nih, Jo, dengan bahasa biner ini, Jo. Waktu Masalahnya, waktu ketika penerima, misalnya penerima ini boot, terus, enggak, pengirim, pengirim dan penerima. Nah, kita nggak tahu pengirim sama penerimanya bisa pas atau enggak penerimanya. Jadi misalnya pengirimnya sudah ngirim dari tadi, misalnya eh, misalnya ini 2 bit ini, ya, Bang. hilang. Dan penerimanya dia sudah menerima kan dia arusnya mati terus ya, Ya, nol Bang. nol voltas, nol voltase terus. Terus dia baru menerima pas 2 bit ini. Mungkin nanti dia bingung. Oh, berarti mulainya di sini. Terus apa lagi setelah itu? Mati. Nah, dia bakal bingung. Terus ini berbeda kan dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Kok Jadi itu bisa, salah Bang? satu masalahnya. Ya karena Kenapa tuh? dia awalnya eh menerima kondisi nol. Jadi kan dia nggak tahu starternya gimana. Hanya Oh, taunya gitu, pas Bang. ada putihnya ini satu. Wah, Nah, oke, Bang. tapi di Arduino atau basically komputer mini Arduino itu ada namanya Ya. timer interrupts. Biar penerima sama Oh, pengirim itu bisa jalan, kodenya bisa jalan bebarengan terus ngirimnya sesuai dengan nerimanya. Gitu, oh, Jo. seperti itu, Bang. Nah, Wow. tapi masalahnya gini, Jo. Itu Mereka itu gak bisa akurat sekali. Jadi, misalnya satunya 200 milisecond untuk setiap baca bitnya. Satunya mungkin ya. hanya 196 milisecond. Jadi mungkin yang satunya lebih cepat, satunya lebih lambat, cuy. Wah, kenapa kok bisa seperti itu, Bang? Karena untuk buat seakurat mungkin itu susah dan limited gitu, cuy. Berarti selama ini masih belum ada yang bisa sempurna ya, Bang? Sik, Jo, ini ternyata musik Minecraftnya mengganggu. Iya, tidak ada yang ya tidak ada timer interrupt yang sempurna. Begitu, Hmm, cuy. tetap Ah, saja kesempurnaan milik Tuhan. Ya. anjay. Ah, real, Nah, real, real. kalau kita Iya, pindah ke sini, Jo, ya. yang kita bikin, Salah, salah, sorry, sorry. Salah, ya, guys. Salah, guys. Bikin notan, guys. Sorry, sorry. Aku Jo, kok hilang? Aku hilang, teman-teman.
Apa itu? Nah, Nah, ini yang kita bikin itu tadi ya. iya betul ya. Jadi Yang ini sampai apa tuh? sekarang ya. Ini apa? Ini mana? Ini lampu guys. Ini Oh lampu. ya. Nah, Jadi ini pengirimnya ya. Terus itu berarti apa cuy? bentar guys, ada blok-blok hitam nunggu tadi. Ya, Ini pengirimnya atau sini apa cuy? Di sana cuy. ini pengirim itu transmitter atau penerimanya. Ya penerima. Transmitter itu pengirimnya ya cuy ya. Oh iya, iya, maksud saya penerima. Penerima itu itunya ya, ya ya. Ya. Oke. Jadi contohnya gini. Kalau misalnya kita nyalain ini sama ini ya cuy ya. Coba dikirim cuy. Oke, akan saya kirim Berarti nanti di penerima kirimnya sama. di, ya, Terus ini buttonnya buat reset. Nah, betul. ini basically di dunia nyata kayak gitu cuy. Sini kan ada 8 lampu. Hmm. 8 bit berarti kan ya. Jadi, misalkan kalau saya mengirim pesan kepada teman saya, jadi apakah saya harus menyalakan dua lampu lalu saya menekan sebuah lektor dan juga, ya, apakah seperti itu Enggak. Jadi misalnya mekanismenya, pesannya maksud saya. pesannya akan pesanmu akan diubah jadi biner. Oke, Jadi 0101. Jadi bayangkan ya, itu misalnya ngomong ayam goreng itu berapa karakter? Itu jadiin biner, kan masih banyak binernya. Jadi dikerjakan ya. oleh komputer, bukan kitanya ya cuy Wah, ya. nah, maksud saya kita menulis satu pesan, nanti komputer akan melakukan itunya lah ya. Benar Ya kan? Ya, konversinya ya. ya, Nah, terus gitu. terus terus ini apa ya cuy ya? Jadi ini misalnya adalah pesan kita. Jadi yang aku bilang tadi kan nggak bisa pas ya cuy ya. Ya, Jadi kita harus tambahkan timer saat transmisi data. Timer itu apa? betul. Jadi timer itu sebagai penanda untuk Ya. setiap bitnya. Tapi kan aku mau tanya, apakah timer itu selalu redstone? Maksudnya? Apakah redstone itu adalah sebuah timer? Oh ini tah. Ya, Kalau dalam Minecraft ya redstone bisa digunakan sebagai timer. hmm, Jadi nyala mati, nyala mati, nyala mati. Jadi saat biar penerimanya nggak bingung, oh ini mulai dari mana? Dia tinggal tunggu timernya nyala. Dia tinggal tunggu. Timer selalu bakal nyala. Mulai dari satu maksudnya. Jadi dia tinggal nunggu saat nyala, terus oh pesannya sudah dimulai. Jadi dia baca 01, 01, 001, 00. Gitu ya, Cu. jadi bisa dianggapkan juga kalau misalkan melalui sign itu, jadi yang ini tuh kode Morse misalnya 10001, nanti itu sistem akan mendekripsikannya ke sini kan, maksudnya kasarannya. Ke sini menjadi suatu tulisan misalkan atol gitu. Apakah seperti ini, Bang? Oh ya, jadi misalnya ini kan, ini binernya. Ini baru satu Ah, karakter ini, Cu. Jadi ini mungkin A-nya tok ya, Cu. oh iya, iya, iya. Tapi nggak tahu ya, ini di biner apa ya. Harus dihitung dulu. Jangan jangan dicoba ya, teman. Itu, ini random banget kok. Jadi kan pakai perhitungan tadi. Kalau misalnya 2 pangkat 0, bla bla bla, 2 pangkat apa. Jadi ini kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 4, 5, 6, 2 pangkat 6. Nggak salah ya. 0, Eh, 1. Ini berapa? Oh, ini kelebihan 1 ya. bagian satu kita, Bang. Ini baru 8. Nah, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 5, 6. Nah, Nah, jadi ini 2 pangkat 1, 2 pangkat ditambah 2 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 6, itu berapa? Nah, itu nanti itu namanya ASCII, cu. Nanti pasti. ada tabelnya, American apa gitu, cu. Nah, itu jadi kalau mau ngitung dari biner ke angka ASCII, nah terus itu baru bisa ditranslate. Gunanya apa ASCII? Ya biar lebih gampang. Oke, Bang. Nah, udah malam lagi nih, cu. Nah, jadi balik ke Ya, tadi timernya. Kenapa kok dia nyala mati? Kalau menurut saya ini biar dia gampang, cu. Gampang cara tahu, oh ini bit. Kan gampang tau kalau warnanya beda, buat nentuin sama temennya ini kan gampang ya, cu ya. iya, itu dia.
Coba tak bandingkan sama kalau misalnya putih semua kan agak susah ya. Kalau di Minecraft ada ini sih pembedanya, tapi kalau nyala semua mungkin agak bingung ya, cuy ya. Nih, lihat Iya. Joel sampai bingung sampai muter-muter ini. Ini stres ini saya. Jadi timer itu mempermudah, cuy. Coba ini adalah timernya. Jadi ini dia bakal nyala dulu. Hmm. Sini dudududududu. Terus dia bakal nunggu berapa waktu. Terus oh pesannya sudah datang, guys. Terus dia bakal eh ngalirin redstone arusnya ke sini. Terus bakal di Aduh, lock sama repeater ini buat nyala terus. aduh bang, Jadi bentar bang. coba Kita, ya apa? bang, kita mendapat dua pertanyaan bang. Apa yang akan terjadi jika timernya hilang bang? Nah, ini barusan tak ilangin. Nah, coba cu. Hmm. Jadi bisa tolong bang dilihat apa yang terjadi kalau timernya hilang ya. Nah, kacau kan? Oh, lihat Nah, sampai sapinya pun bingung di sini ya. Jadi di iya sini bang. mati mati nyala. Di situ nyala nyala, nyala mati mati nyala. Jadi ketinggalan satu ya. Dan ini kelebihan harusnya di sini sama sini. Jadi jadi kacau ya cu tanpa timer ya cu ya. Iya, kacau, 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 kacau gitu. Ya sudah itu untuk transmisi data. Iya Selanjutnya bang, penjelasan lebihnya akan dijelaskan oleh Richard. itu dia. Halo guys, jadi Wah, hari ini guys, what's up guys, what's up. saya bersama Richard, saya Ya, ditinggal yes, sama yes, Joel. yes. Ya, Joelnya AFK guys, nggak kerja ya. Alah, jadi hari ini kita mau melanjutkan penjelasan transmisi data ya Yaitu guys, by me. oleh Bapak Richard. Jadi ini apa ya Bapak Richard ini ya? Langsung aja ya sepertinya. Jadi, wait. Transmisi data itu adalah di mana proses orang pengirim data bernama Oh, Cisco yang oh, akan mengirim pesan ke Richard. Ya, Richard. Ya, saya. Nggak tahu kenapa saya. Richardnya kuning ya Yes, warnanya. yes, spesialis Richard Kuning. Ya, jadi ini Ah, Cisco ingin mengirim teks apel ya guys ya ke Richard. uh, Gak tahu kenapa dia pengen ngirim apel. Mungkin dia suka apel. Jadi prosesnya mm-mm. gini. Ini dalam bentuk binary code dikirim dari Cisco ke rumahnya Richard. Sebentar, sebentar lo, oh nggak jalan, oke. Ini Oke, nggak apa. binary-nya Kesalahan ya, teknis. Yes, binary-nya kesalahan teknis. Dorong dorong Cat. dorong. Ya, jadi ini binary code-nya otomatis masuk ke laptopnya Richard guys. Bagus banget laptopnya Richard. Nah, Tanpa ada blok. kenapa kenapa kok kenapa? Apakah ini binarnya harus kita konversi sendiri Bapak Richard? Tidak perlu otomatis, ini digitalisasi. Kita nggak Oh perlu. my gosh, luar biasa. Ya, is Ini ada teknologi. ganggu ini gimana ini? Kenapa kamu nih? Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan sinyal analog ya. Bye bye. Halo guys, jadi jangan kaget ya tiba-tiba kok bisa ada di Canva dan lepas dari Minecraft. Tapi di sini saya mau menjelaskan tentang sinyal analog dan sinyal digital. Jadi sinyal analog itu sinyal yang kontinu yang membawa informasi ya. Dan dia itu tetap mempertahankan pesannya secara keseluruhan tanpa mengubahnya menjadi biner. Ya kayak ini sinyal digital. Jadi sinyal yang kontinu artinya dia punya nilai tegangan tertentu dan tidak terpotong-potong pada waktu tertentu kayak sinyal digital. Contohnya kayak gini biar lebih paham. Misalnya ini, jadi kalau sinyal analog itu kayak orang kalau ngomong itu sudah mengeluarkan sinyal analog kalau saya tidak salah. Oke, jadi ini harusnya sama ya, ini gelombang sinus yang seperti yang kalian ketahui. Jadi sinyal analog ini dapat ditulis dengan gelombang sinus. Jadi misalnya ini 0, ini 1 ya. Maka kalau misalnya kita mau lihat tengah-tengahnya ya,
tengah-tengahnya sini. Oh, bisa dapat nilainya berapa? Ini misalnya 0,6, 0,6. Sini berapa? Oh, 0,5, 0,4 dan seterusnya. Dan mungkin ini bakal lebih jelas kalau pakai kertas milimeter. Tapi kayak seperti itu. Jadi mau se-zoom manapun, mau sedekat apapun itu masih bisa diperkirakan lah ya. Hmm, ada kayak nilainya tuh. Jadi itu sinyal analog. Contohnya kalau jam analog seperti ini ya guys. Jamnya yang bukan yang kalau setiap detiknya dia itu, oh ini nggak ada detik sign-nya. Ya misalnya nih clocknya ada detik ya guys. Misalnya gini. Misalnya dia di detik kurang bagus. Detik 6. Detik 6 sampai menit ke 6. Menit ke 6. Jam ke 6. Ya kan di angka 6. Jenisnya itu yang kalau dia bergerak, bergerak itu dia konstan. Bukan yang lompat jut, jut, jut setiap detiknya ya. Jadi kalau dia ada pergerakannya gini, kan diantaranya nanti misalnya di tengah-tengah, di tengah gerakan seperti ini, dia masih ada nilainya itu kan. Nah itu sinyal analog ya. Jadi dia antaranya dia geraknya konstan gitu. Ya konstan di sini tuh ada nilainya. Yes. Contohnya yang menggunakan sinyal analog itu seperti radio, zuk 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 zuk. Nah, misalnya radio yang lama ya pakai antena. Terus televisi analog pakai antena zaman dahulu. Terus kalau misalnya nggak dapat sinyal nanti, you know, apa sih white dust ya namanya. Terus mikrofon dan speaker. Nah, kalau mikrofon sama speaker kan masih dipakai ya, guys. Karena dia itu lebih simpel. Karena literally tinggal connect kabel, terus dapat ini, dapat langsung kan suaranya. Suara manusia tidak perlu konversi-konversi ke biner macam-macam. Nah, kalau sinyal digital, dia itu sinyal yang diteruskan dengan mengubahkannya menjadi biner. Jadi sinyal analog ini dijadiin biner. Sehingga saat diteruskan, oh ya, kalau analog ini ada satu kekurangannya. Makanya kok sekarang TV itu nggak ada antenanya, maksudnya yang kayak gini, yang lama. Soalnya kalau misalnya dia dapat gangguan dari luar, nanti dia kayak gini. Zzzz. Nah, kan bingung toh. Ini nilainya aslinya berapa? Gangguannya itu saya gedung gitu kan ya. Gedung tinggi, terus sinyalnya nggak nyampe. Jadi kita nggak bisa tahu, oh ini berapa ya nilainya. Kan bisa diantara ini, misalnya ini ya, ini sama ini bisa diantara ini, atas ini sama ini. Jadi susah. Nah, makanya sekarang ini banyak yang konversi ke sinyal digital. Jadi kalau sinyal digital, yaitu mengkonversikan pesannya dalam biner. Misalnya jadi kayak gini. Tut, tut. Mungkin pernah lihat lah ya. Jadi ini satu, ini nol. Biasanya mungkin satu nol di istilahnya sama nyala mati kayak yang sudah kita jelasin tadi. Kalau nyala, berarti dia satu. Kalau mati, berarti dia nol. Nyala-nyala, berarti nyala-nyala gitu. Terus keuntungannya kalau dia dapat gangguan dari luar ya sinyal digital ini ya tidak imun nggak bukan artinya dengan sinyal digital nggak bisa kena gangguan bisa tapi tidak terlihat maksudnya perbedaannya tidak terlalu eh,
perbedaannya masih terlihat. Nah, itu. Kan walaupun ini dia ada gangguannya, kita masih tahu, oh ini dia satu. Oh ini nol, ini nol, ini satu, ini nol, ini satu. Jadi masih gampang diketahui dibandingkan ini sinyal analog. Begitu ya guys. Jadi bisa bisa dianalogikan dengan jam digital ini. Kan dia bakal berubah setiap suatu periode waktu. 10.25, sorry. Berarti next menitnya dia bakal 10.26. Kita nggak tahu detiknya. Ya detik keberapa, 01, 02 kita nggak tahu. Dan kalau kita tahu pun, kita nggak tahu milisecondnya. Ini dua ya guys. Miliseconnya berapa? Oh, 59, 60. Nggak tahu lagi, mau lebih dalam lagi supaya lebih akurat. Mau sedalam apapun, nggak bakal tahu. Tengah-tengahnya itu nggak tahu. Soalnya, kita membuat sinyal analog ini menjadi seperti ini. Kita potong ke kondisi waktu tertentu. Ups, tolong. Terus nanti ini ya, ini jadi digital kayak gini. Eh, ya, gini. Terus nanti dia konversi balik ke analog. Kenapa dikonversi balik? Biar kita ngerti pesannya apa. Misalnya dia video call sama orang. Ya bolehlah video call. Video call sama orang. Dudut, dudut. Misalnya dia ngomong sesuatu. Bla 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 bla. Nah itu sinyal analog masuk. Handphonenya mengubahnya jadi sinyal digital. Dudut, dudut, dudut. Ditransmisikan. Dudut. Terus handphonenya menerima transmisi itu. Mengubahnya menjadi analog. Sehingga bisa mendapat pesannya. Jadi mungkin sebelumnya dia kena interference. Kalau misalnya sinyal analog nggak jelas ya, maka diubah, set, 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 jadi digital. Terus kira-kira, oh yang ini segini ukurannya, kalau yang ini segini ukurannya, dan seterusnya. Sehingga kurang lebih bisa mirip-mirip dengan suara yang dia berikan. Itu penjelasannya sinyal analog dan sinyal digital. Halo guys, Halo halo Joel. guys, Halo. Jadi ini kita mau jelasin apa, Jo? halo guys, welcome back. Oke, bentar ya guys, maaf tadi habis ada baca sedikit WA dulu dikit-dikit lah ya. Oke, jadi saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu, mengapa benda itu dapat disebut konduktor, isolator, konduktor, atau semikonduktor. Nah, jadi pertama-tama menjelaskan dasarnya. Pada dasarnya itu ada suatu benda yang bernama atom. Nah, Apa atom itu? ini memiliki energi, Oh ya, memiliki elektron lah kasarannya, memiliki elektron. elektron. Nah, setiap benda atom itu pasti itu kan mereka kan akan saling atau mereka kan saling berdempetan atau berdekatan dengan benda lain yang memiliki Oh, elektron, memiliki atom ini memiliki elektron ya kan. Lalu mm-mm. benda itu akan menggabungkan menggabungkan elektron yang pernah kan bergabung lah dari Ya, benda itu. atapnya akan Dari atom berdempetan. itu Yes, yes, yes. betul atom dan berdekatan dan menghasilkan suatu tingkat energi yang baru kan atau tingkat energi tertentu. Mm-mm. Dan tingkat energi ini yang menyebabkan resistor band. Yes, Ah, energy band, energy energi band. band maksud saya, bukan resistor band, sorry, energi band. Nah, energi band ini menyebabkan, ya, energi band ini dapat menyebabkan, maksud saya itu menjelaskan, menjelaskan juga ya, lebih ke arah membuat kita mengetahui, Membedakan. lebih membuat kita itu bisa mengetahui ya, apa yang membuat beda itu isolator sendiri itu kenapa benda ini disebut isolator, lalu kenapa benda ini disebut konduktor, dan kenapa benda ini disebut semikonduktor. So, first of all, energi band sendiri ini adalah suatu, ya kurang lebih adalah sesuatu ini untuk mengukur
berapa jauhnya. Energy band yang Ya, ini, ya yang kayak ini, ya ini kan, yang ini sendiri, kayu ini sampai atas ini kan, kayak ono yes, pokor jaraknya. Nah, ini jaraknya konduktor itu rapat banget ya. Kalau ini konduktor nih jaraknya ada jarak, cuma tidak sejauh dari jaraknya isolator sendiri. Nih, yes. oke. Nah, lalu bang, kenapa isolator nggak bisa itu bang? Kenapa Kenapa Bang? sebelum benda Gak isolator tuh bisa tidak bisa? menghantarkan listrik Bang? Iya bang, kenapa tuh? Tadi ada yang nanya gitu guys, sebenarnya guys. Nah, jadi isolator sendiri itu kenapa nggak bisa? Karena ketika isolator ini terkena suatu benda panas, itu menyebabkan benda isolator ini akan menghilang sebelum dia mencapai Eh, titik dari mencapai bang, woi. Nah, sebelum dia mencapai titik atas ini bang, ya kalau tidak kayak bisa kebakar mencapai titik atasnya. tadi kayaknya kita kurang tinggi kan ini kan atasnya kan kacau ini. Nah, jadi bentar ya guys, Jadi, ada kesalahan teknis guys, kesalahan jadi teknis guys. gimana ini Joe? Nggak ada teman-teman ya, kesalahan teknis sedikit aja teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat, lo jangan dibangun lagi kan tadi kan tujuannya biar itu apa hilang. Nah, Salah, salah. nah, jadi seperti yang bisa kita lihat teman-teman, loh bendanya hilang semua kan sebelum dia tuh mencapai titik dari isolator, sehingga ini Semikonduktor. isolator bang, isolator ini Ya, tapi kalau semikonduktor, ya udah ya ya. kan maksudnya benda isolator ini kan tidak bisa mencapai tingginya akibat benda dari yang menyampai listrik itu awalnya itu tidak memiliki ketahanan yang kuat terhadap listrik, terhadap panas sehingga benda itu hilang dulu sebelum menyampaikan energinya. Yes, yes. Nah, lalu beralih kepada karena konduktor duluan sepertinya dia geser kan konduktor nih guys. Jadi kita harus konduktor dulu. Konduktor ini tuh benda yang dapat mengalirkan listrik dengan sangat baik, yang makan suatu energi dengan sangat baik. Hal ini diakibatkan memiliki jarak yang cukup rapat, tidak maksudnya tidak sejauh itu, tidak sejauh konduktor dan juga semikonduktor, dan juga biasanya konduktor ini memiliki bahan yang biasanya dia itu tidak mudah hancur loh kasarannya. Sebagai contoh misalkan dia terkena petir nih, petirnya bang, nah terkena petir ya, ini terkena petir, dia tidak akan hancur dengan mudah dan juga ya tidak mudah hancur dan juga udah terkena panas dia juga tidak mudah meleleh. Dan ini menyebabkan konduktor menjadi salah satu benda yang bagus ya kan, benda-benda konduktor ini biasanya benda-benda yang bagus untuk menyampaikan suatu energi. Lanjut kita Yes. selanjutnya itu semikonduktor, di mana Apa itu Bang? semikonduktor sendiri itu adalah apa bang Eh, tadi, apa ya, tadi kita bahas konduktor sama dari kita bahasnya itu kan Isolator sama isolator konduktor. sama konduktor, di mana dia itu kan jelas semua. Semikonduktor apa sih bang, kok nggak jelas banget bang? Enggak semi jelas semi banget Bang. semi semi kayak 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 musim di Indonesia aja bang, semi semi. Ah, Oke guys, jadi akan kujelaskan guys, semikonduktor ini adalah bintang yang dapat menjadi konduktor, tapi di sisi lain dia juga menjadi isolator guys. wah, gimana tuh Joe? Berarti aku misalnya elektron nggak bisa Gimana? lompat ya Joe? Kalau ini Nah, dalam jangan kondisi salah normal bang, ya. jangan salah. Emang betul benda ini tuh kenapa orang-orang nggak bisa, kenapa orang-orang ya, kenapa energi tidak bisa berpindah apabila ya kasarnya energi itu tidak bisa berpindah apabila tanpa pemicu guys, seperti isolator lah kasarnya. Nah isolator nih dia itu kan nggak bisa berpindah tuh kasarannya, nah energinya nggak bisa berpindah kan, apalagi ada pemicu pun dia tambah nggak bisa guys ya, api aja dia nggak bisa ya. Berbeda juga dengan semikonduktor. Di semikonduktor ini yang betul dia itu udah tanpa energi itu dia tidak akan bisa menyentuh titik untuk mencapai energinya. Tetapi apabila kita mau beri suatu pemicu benda, sebagai contoh misalkan ada suatu panas. Nah, panas ini memberikan bantuan agar agar dua benda atom ini dapat saling mencapai
titiknya, sehingga energi dapat tersalurkan dengan lebih baik, guys. Nah, dia itu biasanya bedanya tahan sama api dan tidak mudah tidak mudah terbakar atau tidak mudah hancur lah barangnya. Tidak seperti stick, walaupun tidak sekuat konduktor, tapi tidak juga selemah dari isolator. Nah, jadi gitu guys. Oke, mantap cuy. Nah, terus Mungkin segitu dari saya. Apabila tidak jelas ya maaf ya. Dan juga ini buktinya bahwa emang betul bendanya juga bisa kebakar, bisa hilang maksudnya kasarannya. Ini dua hilang ini buktinya. juga sih, tapi ya kalau kena energi panas yang sangat tinggi mungkin bisa. Nah, makanya aku bilang kan buktinya bahwa dia bisa hilang kan kasarannya. Nah, ini contohnya ya, transistor ya. Kita pernah lihat kayak dalam prakarya gitu, biasanya ada transistor. Loh, hilang. Tapi, ya transistor ini Transistor gunanya itu buat buat apa? apa bang? Buat apa bang? Transistor biasanya buat komputer. Ini nanti ada hubungannya sama gerbang logika, belum dijelaskan. Wow, bentuknya kok kayak hantunya Pac-Man ya bang ya? Ya guys, Nah, jadi hantu Pac-Man transistor, ini, oke, jadi transistor apa? transistor ini sangat penting untuk apa komputer, karena tanpa transistor Wow, nggak bisa jalan. Itu benar kah bang? ada, Apa buktinya bang? ada ya dalam laptop kita, dalam handphone kita ada banyak sekali transistor. Saya nggak tahu angkanya berapa, kayaknya sampai puluhan ribuan mungkin. Apakah ada buktinya bang? Cari aja di Google itu pasti ada tulisannya. Oh, Oke handphone bang, Anda terdiri dari ribu-ribuan, puluhan ribuan, ratusan ribuan transistor. Dan bahkan ini oke bang. ya sebelum ada transistor, ini kan menggunakan yang lain, menggunakan kayak gas gitu, cuy. Gas Wow, untuk tes yang apa menghantarkan tuh bang? listrik kayaknya kayak gitu. Kayak Wow, yang tadi kita jelaskan kan pakai pakai api gitu. ya, Nah, oke bang. itu zaman berapa? Zaman 19, zaman 18 tahun 18-an ada Oh, kayak semacam hal transistor ini eh dibuat dalam suatu ruangan untuk kayak mengkalkulasi jaraknya artileri ke ke musuh gitu loh. Sudutnya dan sebagainya. wow, Nah, itu kamu bayangin, itu butuh satu ruangan dan harus diganti secara rutin. Sedangkan di wow. HP kita ada namanya ini, Angry Bird tahu kan? Nah, itu kan Ya, bisa tahu guys. dikalkulasikan dalam detik ya. Ya, Jadi itu angka kekuatannya penggunaan ini. transistor. Oh, jadi Nah, transistor tapi berarti mengkalkulasi ya bang ya, iya eh, memudahkan proses kalkulasi ya. memudahkan dan membantu gitu. Oh, Tanpa bolong. transistor tidak bisa. Oh, transistor jidatnya bolong dikit ya. Jadi Oke, oke. tapi transistor yang ini old fashion itu kan kayaknya tidak ada ya di dalam HP laptop kita. Adanya yang Oh, kayak ginian. Ya, jadi terdiri dari ini yang warna putih ini bahan semikonduktor istilahnya, istilahnya. Terus dilapisi sama bahan yang sensitif sama cahaya. Terus eh nanti disinari dengan pola tertentu. Pola tertentunya itu nanti transistornya. wow, Jadi nanti ceklek-ceklek kayak nyetak tuh. Terus nanti wow. ini kalau nggak salah nanti bahannya hilang yang sensitif sama cahaya itu. Oh, berarti dia juga kayak semikonduktor toh bang? Iya, Oh, seperti ya itu bang. begitu penjelasan tentang semikonduktor ya. Semikonduktor sangat penting dalam kehidupan kehidupan kami semua Manusia, untuk akses iya, internet, untuk akses HP, betul. semuanya butuh Ya, transistor. apalagi untuk belajar ya guys. Itu penting banget ya guys.
Enggak, saya tuh Oke, suka belajar guys sebenarnya guys. Cuma terhalang aja. siap. Oke, begitu cukup dari penjelasan semikonduktor. Itu Lanjut ke dia. gerbang logika. Halo guys, Halo, halo. Halo. jadi hari ini kita mau jelasin apa lagi, Jat? Jadi di depan kita ini ada redstone yang menggunakan prinsip gerbang logika ya guys ya, atau logic gate. Jadi logic gate ini, jadi seperti yang kalian tahu lah, kalau komputer itu menggunakan binary code ya guys ya, Oh, pada kalau record. bahasanya. Jadi kalau kita ambil prinsip ke ini di Minecraft, jadi misalnya ini kan ada lampu. Yang mana sih? Hmm. Ya ini ada lampu. Nih, kalau nyala berarti itu satu, kalau nol itu berarti mati. Yes. Ya, yes, yes, yes. Satu mungkin satu sudah pasti terjadi, nol tidak, udah Oh tidak my mungkin. gosh, peluang. Yes, 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 peluang. Ya, Terus jadi apa lagi, Jat? ini Apa kita ini? nyalakan. Yes, yes. Ini made by me, kredit. Yes, yes. Jadi Yes, kid. oh, nyala kan? Ini saat ini berarti satu, guys. Kalau nyala, kalau Berarti satu. saklarnya nyala, lampunya nyala. Ya, Kalau kalau saklarnya ini mati, mati, mati. oh Oh, my gosh, di luar magic nalar, kan? coy. Ini namanya apa? Yes. Yes, What kid. is called? Yes, kid. Yes, kid. Yeah, and this orchid. I Apa don't itu know why. or? Oke. Ya, jadi kalau misalnya ini, ya itu satu ini, kalau ini nyala ini bisa, ini kalau ini nyala juga, duanya bisa. Jadi kalau kalian mau nyalain salah satu atau dua-duanya sama Oh, aja. makanya or. Pilih salah Ya, satu. ya. Tapi kalau mau dua-duanya juga bisa sebenarnya. Oke. Lanjut, lanjut. Ini N dan berarti satu, kalau dipencet nggak nyala, harus dua-duanya berarti. Nah, Oh, makanya this namanya N ya. and dan. Kamu tahu dan TDM. Wah, akak. Lanjut, 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 lanjut. Ini apa? Oh, ini berarti Not. kebalikannya Jadi yes ya. balikannya guys, yes. Jadi ini udah nyala kan? Kalau kita gini berarti Saklarnya mati, lampunya nyala. ya dari Saklarnya nyala, nol. lampunya mati. Di satu ke nol guys, ini jatuh satu nol. Kalau yang ini, mana Ada ini apa? namanya? Let's aja dulu. Nan, nan, nan. Jadi kalau ini Basically, kebalikan yang ini guys, literally kebalikan yang ini. Kalau ini mati, mm, kok nggak mati? kalau kalau salah satu nyala, dia nyala. Kalau Kalau dua-duanya salah, nyala mati. Set, yes. ya ser. Kalau Kok nggak sama dua-duanya kayak ini? mati, nyala. Oh, Ya yang ini. kebalikannya outputnya. Oh, yang ini. Tak kira yang ini. Tak kira yang or. Yang N. Ya, Jadi, yang N. NaN itu N itu Ya, not plus N. ya. Not and. Tidak dan. Tidak Oke. dan. Yes. Ini nor. Jadi Berarti kebalikannya yang apa? ini, guys. Kebalikan yang atau. Yes. Anjay. Easy, easy. Jadi kalau ini kita set. Lah. Oh. Dua-duanya nyala soalnya. Ya. Ya, ya. Ini belum dimatiin. Jadi kalau kita ini salah satunya ini pasti mati. Ini kalau dua-duanya juga pasti mati. Kalau mau nyalain tinggal dimatiin sakarnya. Yes, sir. Anjay. Terus ini Ini apa apa ini? XOR ini? X-Men. XOR. Wah, apa ini Ken? Aku tidak tahu. Jadi kalau misalnya, Special case OR. Yes, yes. ya jadi kalau misalnya ini set, ini saklarnya mati menyala, sih aku nggak tahu. Oh ya mati. Ini saklarnya mati. Eh, Ini nyala. nyala, Oh ini ya nyala. mati. Tapi responnya mati guys. Jadi nggak sampai. Jadi kalau misalnya ini Kalau mati, dua-duanya mati, mati. mati. Kalau dua-duanya nyala, mati. Mati. Kalau salah satunya doang yang nyala berarti hidup. Yes, Hidup ya. sir. Kalau ini berarti kebalikannya guys. Ya harusnya. Kalau Jadi kalau ini dua-duanya mati, dua-duanya mati berarti nyala. ini Ya dua-duanya kalau nyala, nyala. kalau heeh. Dua-duanya mati, nyala. Ya, Nah, kalau salah satunya berarti dia mati. Yes, yes, easy aja. anjay. Yang ini apa ini, nggak paham aku. Oh, dia flip flop. Jelasin yang ini. Jadi, eh saya juga tidak terlalu paham redstone-nya, tapi gunanya ini buat mengubah ada dua lampu, misalnya satunya nyala, terus gantiin satunya yang nyala, yang satunya mati. Oke. Jadi ini ada N, Kita eh, terus ke apa ke ini? not ini kayaknya, ke Not. not, jadi sehingga ini nyala.
Oh, Terus berarti ini kan N, ini mati ke ini ke not juga. ya. Tapi karena dia kena not yang ini, jadi dia mati. Bingung kan? Iya, bingung. Kita coba pencet aja guys apa yang terjadi. Cet. Uh, uh. Nah, itu Anjay. pusing nggak ya? Oh, wait, wait. Jadi mengubah-ubah. Oh, dari kanan ke kiri, ke kiri ke kanan Makanya guys. namanya T flip flop. Oh, berarti kayak Jadi switcher gitu ya, saklar, literally saklar nih. jadi logic gate ini sangat berguna buat komputer kita, guys. Karena tanpa logic gate komputer kita nggak bisa jalan. Eh, Lampu-lampunya, real mati, lampu nggak la ada komputer, tapi nggak nggak ada. cuma lampu doang, tapi ya seluruh rangkaiannya membutuhkan namanya logic Literally, gate. literally harus ada binary code di setiap ininya. Yes. Oke, sekian dari presentasi kami pada hari ini. Yeay, yeay, Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. yeay. Kok secepat itu? Cepet banget.